Miracle April Tisma dari Fakultas Hukum dengan NIM 479. Di sini saya sedang bersama DPRD Kota Malang. Bisa perkenalkan diri, Pak? Terima kasih adik mahasiswa dari UNM. Jurusan apa? Jurusan Hukum. Jurusan Hukum. Saya anggota DPRD Kota Malang dari fraksi Partai Golkar, yang kebetulan saya duduk di Komisi C yang membidangi bidang pembangunan. Saya dari fraksi Partai Golkar dari Dapil Kecamatan Klojen. Nama saya lengkap Muhammad Arif Budiarso. Ya, Pak Arif. Mohon maaf, saya izin minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara. Saya mulai ya, Pak. Jadi KKN biasanya dikenal sebagai korupsi itu kan sedang marak ya terjadi di zaman sekarang itu. Saya izin bertanya, apa sih pengertian dari KKN itu sendiri menurut Bapak? KKN itu sudah definisinya kan sudah lama kita tahu ya, sudah banyak kejadian KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi itu tentunya adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang sering dilakukan oleh teman-teman yang ada di tingkat pemerintahan, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Kolusi itu bagian dari juga yang merupakan persengkongkolan yang dirembuk bersama-sama, kadang kan gitu. Yang sekelompok atau dalam itu juga dalam satu keluarga itu kolusi. Nepotisme sama. Yang nepotisme adalah perilaku yang melanggar hukum, kelakuan yang tidak boleh dilakukan tapi sering diabaikan dari teman-teman itu. Maka baik itu dalam pengertian kalau kelompok kadang yang terjadi di Kota Malang yang periode 2014-2019 yang hampir seluruh anggota dewan permasalahannya kalau ditanya saya tidak korupsi, tapi kadang tanpa disadari dia melakukan tindakan yang melawan hukum. Bisa dalam satu kelompok yang dia bagian-bagian tertentu tidak memahami bahwa apa yang dilakukan adalah tindakan yang melawan hukum. Begitu. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau korupsi itu sering terjadi di kalangan pemerintahan gitu ya, Pak. Sekarang strateginya apa sih, Pak, yang dapat dilakukan partai politik itu untuk menghindari seperti ada kecurangan dalam pemerintahan seperti itu, Pak? Begini, kalau saya sebetulnya saya mulai masuk menjadi anggota dewan itu sebetulnya adalah membekali diri sendiri, membentengi diri sendiri untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang melawan hukum. Apa itu? Yaitu biasanya suatu kebijakan yang harus kita lakukan. Tertib administrasi, tidak selalu kita melakukan seenaknya. Kalau anggota dewan yang legislatif sebagai wakil dari masyarakat, wakil rakyat, tentu kita, kalau saya dulu niat berjuang itu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berdampak juga kepada masyarakat. Kalau ada hal-hal itu yang kiranya tindakan-tindakan yang melakukan hukum, itu tergantung dirinya. Makanya bekali diri Anda mulai dari awal, baik adik-adik mahasiswa terutama dari pelajar dulu, kita bekali, beri semacam penyuluhan, pendekatan, hal-hal yang melanggar hukum dan apa dampaknya, itu dilakukan dari mulai dini. Tentunya dibekali dari pribadi sendiri, keluarga, dan sekitarnya yang terdekat. Itulah manfaatnya yang harus kita lakukan. Jadi biar tidak terjerumus pada tindakan-tindakan yang melawan hukum. Dan tindakan yang melawan hukum itu tentunya akan ada upaya-upaya hukum yang akan berdampak pada dirinya sendiri. Seperti itu. Yes. Tadi Bapak sebutkan untuk melakukan penyuluhan sejak dini baik pelajar maupun orang-orang gitu. Tapi bagaimana kalau dengan kader yang belum sempat
dilakukan penyuluhan tapi dia akan mencalonkan diri sebagai DPR gitu Pak. Maksudnya peran politiknya bagaimana supaya menghindari adanya nanti KKN ini? Peran partai politik dari kader untuk memberikan penyuluhan kepada kader sebelum masuk ke menjadi anggota dewan itu tentunya dari awal sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan atau semacam, kalau di Golkar itu semacam pendidikan politik yang sering dilakukan tiap tahun, tiap kali ada, tiap 5 tahun sekali itu, tapi tiap tahun itu ada pengkaderan itu, tapi kader baru itu muncul dalam periode 5 tahunan. Untuk memberikan suatu penyuluhan kader-kader baru sebelum masuk di penjaringan pencalekan sebagai calon legislatif itu biasanya diberikan pendidikan politik untuk menghindari dan pola-pola yang benar semacam apa untuk bermanfaat kepada masyarakat. Tidak sekedar, kalau partai Golkar itu kan partai besar, tentu tidak serta-merta siapa yang mencalonkan jadi anggota dewan langsung dirikut, tidak. Itu dilalui mekanisme yang panjang. Mau jadi calon dulu itu sudah perjalanan panjang begitu. Jadi tidak serta-merta dilakukan pendidikan politik lebih awal. Jadi kita memberikan penyuluhan awal semacam itu. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya kira pertanyaan saya cukup. Saya juga sudah cukup paham. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mbak siapa? Priscila. Priscila, mudah-mudahan ini manfaat. Tentunya kalau nanti butuh waktu yang lebih panjang, monggo bisa komunikasi lebih lanjut. Ada teman-teman lain yang membidangi hal bidang hukum, biarpun di dalam komisi di anggota dewan itu ada komisi A, B dan C yang beda mitra kerjanya, yang membidangi juga beda. Kalau ini kan bidang hukum, kemitraan yang di luar dari keanggotaan. Tapi anggota dewan itu harus memahami yang namanya KKN karena itu perilaku perbuatan yang melanggar hukum kan begitu. Ya, sama-sama Mbak Priscila, mudah-mudahan ini manfaat untuk Mbak Priscila dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Patih dari kampus LMN. Ya, sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.